Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami di sini salah satu dari kelompok final project mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Dengan saya sendiri Muhammad Fajar dengan NPM 1917051014. Saya Fikra Aslam Taufik Rahman dengan NPM 19176511025. Saya Tegar Jayanaga dengan NPM 1917 05 1071. Jadi di sini kami mendapatkan tugas untuk membuat program Java dengan menggunakan JavaFX untuk mengimplementasikan bagian dari sistem. Untuk judul program kami sendiri yaitu sistem input nilai mahasiswa. Jadi pada program ini kami melengkapi dengan kelas diagram beserta penjelasannya, maksud dan alasan penggunaan simbol. Lalu dilengkapi juga dengan ER diagram beserta penjelasan. Kemudian dapat menyimpan data ke basis data yaitu ada MySQL dan SQLite. Kemudian menggunakan GUI JavaFX. Yang paling penting adalah mengimplementasikan konsep OOP seperti encapsulasi, inheritance, polymorphism, abstract class, dan lain-lain. Oke, langsung ke penjelasannya. Yang pertama ini ada main Java yang akan dijelaskan oleh kawan saya Fikri Aslam. Dipersilakan. Untuk yang main.java ini dia hanya men-override dari JavaFX itu sendiri, di mana variabel itu sama dengan fxml loader .load get class .get resource dari kelas design.fxml. Kemudian ada scene sama dengan new scene dalam kurung root. Kemudian ada stack.set itu sistem informasi nilai input. Ini adalah judul dari JavaFX yang telah dibuat. Kemudian ada stack.setScene dan stack.show. Pada public static void main hanya launch ArgS. Kemudian saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kelas abstrak nilai dengan parameter yang pertama integer property npm, kemudian ada string property nama, string property mk, dan double property nilai. Kemudian di sini ada konstruktor dari kelas nilai itu sendiri dengan parameter npm, string nama, string mk, dan double nilai. Kemudian this.npm merujuk ke variabel property dari kelas tersebut sama dengan new simple integer property npm. Kemudian this nama sama dengan new simple string property nama. Kemudian this mk sama dengan new simple property mk, dan this nilai sama dengan new double property nilai. Kemudian di sini ada method setter dan getter. Kemudian di sini ada method public integer property npm property, dia mereturn nilai dari npm. Kemudian public string property nama property mereturn variabel nama, string property mk property mereturn variabel mk, dan double property nilai property mereturn variabel nilai. Kemudian kelas turunan atau subclass dari kelas nilai.java. Di sini ada nilai dosen.java dengan extend kelas nilai. Di sini ada property string property dosen, kemudian ada konstruktor dengan parameter npm, nama, mk, string dosen, dan double nilai. Di sini ada super dengan parameter npm, nama, mk, dan nilai. Ini mengset nilai dari variabel yang ada pada superclass nilai. Kemudian ada this dosen yang merujuk pada variabel pada kelas nilai dosen ini dengan new simple string property dosen. Kemudian di sini ada method getter dan setter dari variabel dosen itu sendiri.
Kemudian di sini ada subclass lainnya dari kelas nilai.java, yaitu nilai praktikum dengan masters kelas nilai. Di sini juga ada satu buah variable property, yaitu string property asdos. Kemudian sama halnya seperti nilai dosen, di sini juga ada konstruktornya dengan parameter npm, nama, mk, string asdos, dan double nilai. Kemudian ada super parameter npm, nama, mk, dan nilai yang tujuannya untuk men-set variable dari superclass ini. Dan di sini ada this asdos dengan new simple string property asdos, dan ada metode getter dan setter itu dari variable asdos itu. Nah, selanjutnya untuk kelas database helper. Kejadian di sini ada pertama, di sini ada private static final string user sama dengan root. Kemudian ada string password, ada string database sama dengan nilai mahasiswa, lalu string mycon atau my connection dengan cdbc mysql localhost plus db yang merupakan alamat dari localhost ya. Kemudian public static connection get connection dengan inputnya string driver, connection const dengan try const dengan driver manager, get connection dengan parameternya mycon user dan password, lalu catch sql exception x logger get logger db helper class get name log level server 0x, lalu kemudian mereturn con. Lalu selanjutnya di sini ada kelas nilai data model, di mana pertama dia akan menginput beberapa library dari Java Util, Java SQL, dan Java FX. Lalu selanjutnya di dalam kelasnya dia pertama akan melakukan instansiasi objek, yaitu connection con. Lalu di bawahnya dia akan menstruktur dari kelas itu sendiri, yaitu konstruktor nilai data model, string driver, dia throws SQL exception. Lalu di dalamnya dia ada this.con sama dengan dbhelper.getConnectionDriver. Lalu di sini ada selanjutnya ada metode, yaitu metode input nilai, di mana dia sini input nilai dosen throws SQL exception, di mana dia di dalamnya ada string insert nilai, insert into nilai, ada npm, nama, mk, nilai, lalu ada value-nya atau nilainya, lalu di bawahnya ada string insert nilai dosen, ada insert into nilai dosen, ada npm dosen, value-nya atau nilainya, lalu di bawahnya ada prepare statement n nilai sama dengan con.prepare statement insert nilai. Di bawahnya ada nilai n nilai dot set integer 1 yang berguna untuk mendapatkan npm. Lalu di bawahnya ada set string 2 dosen get nama yang berfungsi untuk mendapatkan namanya. Lalu di bawahnya ada get mk untuk mendapatkan data mata kuliahnya. Lalu di bawahnya ada get nilai untuk mendapatkan data nilainya. Lalu di bawahnya ada n nilai execute, di mana di sini berfungsi untuk mengeksekusi data yang sudah didapat tadi ke dalam query database. Lalu di bawahnya ada prepare statement n nilai dosen sama dengan con prepare statement insert nilai dosen sama dengan yang di atasnya tadi, hanya saja sini untuk nilai dosen, dan hanya ada dua variabel di sini, hanya ada npm, get npm, dan get dosen. Lalu ada metode selanjutnya, yaitu metode input nilai, nilai praktikum prac throws SQL exception, dimana dia di dalamnya ada string insert nilai sama seperti yang di atas tadi, untuk mendapatkan data dari inputan, yaitu ada npm, nama, mk, nilai. Lalu di bawahnya ada string insert nilai praktikum,
dimana dia di sini datanya ada npm dan asdos. Lalu di bawahnya ada prepare statement and nilai sama dengan prepare statement insert nilai. Lalu di bawahnya di sini ada set integer 1 itu get npm, lalu set string 2 itu ada prac get nama, lalu set string 3 itu ada prac get mk yang untuk mendapatkan data mata kuliahnya. Lalu ada set double 4 yaitu prac get nilai. Lalu di bawahnya ada nilai execute untuk mengeksekusi data tersebut dalam query database-nya. Lalu di bawahnya ada prepare statement lagi yang hampir sama dengan atasnya, hanya saja sini variabelnya hanya ada dua, yaitu get npm dan get asdos. Sama-sama di execute untuk query ke database-nya. Kemudian ada class design control book Java. Nah, ini adalah contoh dari hasil output program yang telah kami buat. Di sini ada dua buah kolom. Yang pertama kolom nilai dosen dan kolom nilai praktikum. Di sini pada kolom nilai dosen ini terdapat beberapa text field, kemudian ada dua button, kemudian di sini ada tabel dari nilai dosen itu sendiri. Yang pertama ada kolom npm, kolom nama, kolom mata kuliah, kolom dosen, dan kolom nilai. Dan untuk kolom nilai praktikum, sama halnya dengan kolom nilai dosen, perbedaannya hanyalah pada text field nama asdos. Untuk kolom dosen ini text field dosen. Kemudian untuk button sama halnya seperti kolom nilai dosen, dan untuk tabel perbedaannya hanya pada kolom asdos. Nah, saya akan mendemonstrasikan input data pada nilai dosen. Pertama kita masukkan npm, kemudian kita klik button input. Nah, di sini input berhasil. Data akan tersimpan pada database yang telah kita buat. Nah, pada nilai ini database yang telah kita buat masuk ke tabel nilai dan tabel nilai dosen. Nah, pada programnya menginputkan suatu nilai ke text field ini pada handle input. Di sini akan memanggil konstruktor dari nilai dosen itu. Nah, pada type nilai.getX ini nilai dari text field itu defaultnya adalah string, kemudian diparse ke bentuk double. Nah, untuk npm itu sendiri diparse ke int, kemudian akan memanggil objek mbm.input nilai dengan parameter dosen. Kemudian ketika input berhasil akan mengoutputkan input berhasil seperti ini. Kemudian ada tf npm set text dengan isi 0, kemudian ada dan sebagainya. Ini tujuannya untuk mereset isi dari text field ini menjadi kosong. Kemudian ketika SQL exception X akan muncul notifikasi input gagal. Begitu pula dengan handle input 2 yang menghandle button input pada kolom nilai praktikum. Kemudian di sini ada LED 1 set text tanda bintang, ini tandanya bahwa ketika database telah terkoneksi pada program ini. Kemudian untuk kekurangan dari program yang telah kami buat adalah di sini kami belum melakukan kontrol pada button clear tabel dan untuk output yang akan ditampilkan pada
tabel dari nilai dosen dan tabel dari nilai praktikum ini, sehingga pada saat user telah menginputkan nilai ke database, maka harusnya data tersebut akan langsung teroutput pada tabel dari tabel nilai dosen maupun nilai praktikum. Nah, mungkin segitu saja program demonstrasinya. Oh, oke. Mungkin itu saja beberapa penjelasan mengenai demonstrasi dari program kami. Mungkin ada sedikit beberapa kekurangan yang belum lengkap, nanti mungkin akan segera lengkapi. Sekian mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.